Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di ruangan yang tertutup rapat, ada meja persembahan setinggi 3 meter, yang dikelilingi oleh selusin bendera formasi berbagai warna. Bendera bersinar dengan cahaya dan membentuk formasi mantra. Di atas meja, ada pelat formasi hijau tua yang dikelilingi gelombang ki hijau. Sosok Nas Chen Sol samar-samar terlihat duduk bersila di dalam asap dan tampak menghirup asap masuk dan keluar seolah-olah sedang mengolah sesuatu. Di sudut ruangan tertutup, ada 4 lelaki tua duduk bersila yang masing-masing memegang bendera mantra berwarna hijau tua di tangan mereka. Semua bendera diarahkan ke pelat bundar di tengah ruangan dan mereka mengeluarkan asap hijau tipis yang perlahan menyebar ke arah pelat. Adegan ini hampir tampak seperti dilukis. Ruangan itu benar-benar sunyi. Setelah beberapa waktu, keempat lelaki tua itu tampak lelah dan Nas Chen Sol di dalam kabut hijau menjadi lebih stabil. Pria tua berambut merah yang duduk di salah satu sudut meletakkan bendera dan berdiri, menangkupkan tinjunya ke 3 orang lainnya di ruangan itu. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada rekan Daois atas kerja keras Anda. Setelah beberapa hari lagi, Junior Gui akan dapat pulih. Setelah ini dikatakan, 3 lainnya juga menyingkirkan bendera mantra. Pria tua pucat berjanggut di antara mereka dengan tergesa-gesa membalas hormat dan terkekeh, berkata, tidak perlu Saudara Hun tampil terlalu sopan. Saya sudah mengenal Saudara Gui selama bertahun-tahun. Menggunakan sedikit kekuatanku untuknya adalah hal yang wajar. Pria tua berambut merah itu kemudian melirik sekilas ke Nas Chen Sol yang duduk bersila dan dengan tulus berkata, terlepas dari bagaimana dikatakan, junior saya dan saya akan selalu mengingat kebaikan ini. Pria tua pucat itu terkekeh dan berkata, jangan terlalu formal, rekan Taois Hun. Ekspresi lelaki tua berambut merah itu tenggelam dan dia dengan cemberut berkata, benar. Kami telah terjebak di sini sejak awal untuk membantu Immortal Gui atas hilangnya Nas Chen Sol-nya. Kami belum tahu apakah ada informasi lebih lanjut tentang kultivator asing. Kita semua tahu betapa jarangnya kumbang pemakan emas bertelur. Sangat sulit dipercaya ada orang lain di dunia ini yang mampu mengendalikan lebih dari 10.000. Karena saya terlambat datang, saya tidak bergabung dalam pertempuran untuk menjebak kultivator asing. Dia pasti sangat menakutkan sejak dia mengalahkan 3 Immortals tahap Nas Chen Sol. Ketika dia mengatakan ini, 3 lainnya saling bertukar pandang dan mengungkapkan ketakutan samar di wajah mereka. Pria tua pucat itu menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin ada orang yang begitu menakutkan? Selain kumbang pemakan emas, dia juga bisa mengeluarkan api ungu dan kilat keemasan. Dari kelompok pertama Nas Chen Sol Immortals yang menghalangi jalannya, ada 2 orang yang tewas akibat kedua teknik ini. Petir emas menjebak salah satu jiwa baru lahir dan api ungu dengan mudah menghancurkannya. Adapun Immortal kedua, dia akan mati tidak peduli seberapa hati-hati dia. Tidak hanya itu, tapi dia juga mengendalikan harta sihir yang menakutkan. Pria tua montok itu menambahkan dengan ekspresi ketakutan, dia memiliki 1 set pedang terbang biru kehijauan yang jumlahnya sekitar 60 atau 70, semuanya sangat tajam. Ada banyak harta yang dihancurkan oleh pedang itu. Belum lagi sepasang sayap jahat di punggungnya yang mampu melakukan gerakan kilat tanpa mantra, membuatnya hampir mustahil untuk ditangkap. Saudara Hun mungkin bercanda tentang masalah ini, tetapi ketika kami bertuju mengelilinginya pada saat itu, kami merasakan punggung kami bermandikan keringat karena ketakutan yang luar biasa. Tepat ketika kami berada di ambang mundur untuk saat ini, salah satu tetua agung dengan senang hati menanggapi panggilan kami tepat waktu, dan dia meluncurkan serangan diam-diam pada kultivator asing, dan melukai dia dengan elemental Immortal Respalm. Setelah kultivator asing terluka, dia langsung berubah menjadi buram merah dan menerobos pengepungan.
Kami berusaha menggunakan indera spiritual kami untuk menemukannya, tetapi kami tidak dapat menemukan jejaknya. Grand Elder menjelaskan bahwa orang ini telah melarikan diri ratusan kilometer jauhnya dan kami tidak dapat mengejarnya. Pria tua berambut merah itu memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang dan bertanya, mungkinkah orang ini sebenarnya adalah seorang kultivator kelas atas yang terkenal dari salah satu sekte besar Kekaisaran Jin Besar? Tidak mengherankan bahwa hanya satu dari 6 divisi jiwa esensi junior Gui yang hampir tidak dapat melarikan diri darinya. Saudara Hun tidak perlu khawatir. Anda harus tahu kekuatan dari elemental Immortal Respalm. Bahkan jika orang itu melarikan diri dari tanah ini, serangan itu seharusnya sangat merusak kultivasinya. Tidak perlu takut padanya. Selanjutnya, tamu yang menemani orang suci dari Great Jin tinggal di kuil langit tak berujung di dekatnya. Jika orang itu adalah seorang kultivator dari Jin besar, tamu itu harus mengetahui kemampuannya yang aneh. Kami akan dapat menangani kultivator ini dengan lebih baik, setelah kami mengetahui cara menghadapinya. Bahkan jika orang ini benar-benar seorang kultivator dari sekte yang kuat dari Great Jin, Tetua Agung tidak akan membiarkannya pergi setelah membunuh begitu banyak dewa jiwa baru lahir kita. Selain itu, metodenya membiarkan sejumlah besar kumbang pemakan emas juga harus diselidiki. Pria tua berwajah pucat itu berbicara dengan nada kesal. Tampaknya dia cukup menderita dalam pertarungannya dengan Han Li. Kuharap memang begitu, pria tua berambut merah itu bergumam, tapi untungnya, kumbang pemakan emas milik kultivator belum sepenuhnya matang. Kalau tidak, dia akan memaksa bahkan keempat tetua agung untuk mundur jika dia melepaskan 10.000. Ketika orang tua lainnya mendengar ini, mereka bertukar pandang dan hanya bisa tersenyum pahit. Sebagai dewa suku melonjak, mereka tahu kekuatan kumbang pemakan emas yang sudah dewasa. Saat para lelaki tua di ruangan itu merasa nyaman, Nas Chen Sol duduk bersila di kabut hijau tiba-tiba mengeluarkan jeritan tajam, dan tangannya memegangi kepalanya saat ia berguling-guling dalam kesedihan yang luar biasa. Tubuhnya tampak seolah-olah diambang menghilang. Buruk, semuanya, cepat ambil tindakan. Pria tua berambut merah itu langsung berteriak ketakutan. Ketika orang tua lainnya melihat apa yang terjadi, mereka tahu keadaan telah berubah menjadi lebih buruk, dan dengan cepat memanggil bendera mantra lagi. Di bawah kendali segel mantra mereka, 4 awan kabut hijau melesat ke tengah ruangan dan menyelimuti Nas Chen Sol dalam upaya untuk memulihkannya. Waktu perlahan berlalu saat keempat lelaki tua itu mengerahkan kekuatan dan teriakan dari dalam kabut hijau berkurang. Setelah beberapa saat lagi, Nas Chen Sol dengan tenang duduk bersila lagi saat berusaha menyerap kabut hijau dengan seluruh kekuatannya. Setelah beberapa waktu, Nas Chen Sol dengan lembut berbicara seolah berusaha mengatur napas, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya baik-baik saja, sekarang. Anda boleh berhenti. Ketika keempat lelaki tua itu mendengar ini, mereka merasakan lega dan menghentikan casting mereka. Sejujurnya, mereka telah memaksakan diri setelah melakukan ini begitu lama. Meskipun masih bisa memaksakan diri untuk melanjutkan, vitalitas dan kekuatan mereka akan terluka. Pria tua pucat itu mau tidak mau bertanya, Kakak Gui, apa yang menyebabkan jiwa baru lahirmu bubar lagi? Ini sangat berbahaya. Nas Chen Sol menggertakkan giginya dan berkata, rekan-rekan Taois, tolong jangan khawatir. Tidak ada lagi yang akan terjadi. Hanya saja, hubunganku dengan kumbang pelahap emasku terputus. Semangat saya, indera spiritual terpengaruh. Pria tua berambut merah itu merasakan jantungnya berdegup kencang dan dia bertanya dengan waspada, apa? Kumbang pemakan emas telah musnah. Bagaimana dia melakukan ini? Kumbang pemakan emas dewasa hampir kebal. Bagaimana mereka bisa dengan mudah dihancurkan? Setelah berpikir sejenak, lelaki tua pucat itu berkata, ini bukan sesuatu yang aneh. Tanpa saudara Gui yang secara pribadi memerintahkan mereka,
kehancuran mereka tak terelakkan. Lagi pula, ada beberapa teknik dao iblis kelas atas yang dapat langsung menyerang jiwa mereka tanpa menyerang tubuh mereka. Oh, kalau begitu, orang ini pasti seorang kultivator iblis dao. Pria tua keriput keempat dengan ragu berkata, tapi ketika kita pertama kali bertarung melawannya, sebagian besar tekniknya tampaknya tidak berasal dari iblis dao. Ketika itu dikatakan, banyak pembudidaya saling memandang dengan cemas, keheningan memenuhi ruangan. Sementara itu di tempat yang jauh, Han Li menarik napas dalam-dalam di dalam kereta. Dia merasa sedikit lega di hatinya. Setelah setengah bulan upaya terus-menerus, dia akhirnya berhasil menghapus jiwa di kumbang pemakan emas dewasa dan menyerapnya ke dalam panji pengayak yin. Selama waktu ini, suku bangau abu-abu tidak mengganggunya sekalipun, yang membuat Han Li sangat senang. Tentu saja, dia benar-benar tidak tahu bahwa dia hampir memusnahkan pemilik kumbang pemakan emas pada saat dia menghancurkan jiwa-jiwa. Dia melambaikan tangannya dan menggenggam ki jahat hitam di depannya. Dalam embusan angin, sebuah bendera hitam kecil terbang keluar dari kabut dan jatuh ke tangannya. Kabut hitam yang tersisa bergolak dan berubah menjadi nas chainsaw hitam hijau. Itu memegang kumbang emas besar yang berkilauan di tangannya. Di bawah nas chainsaw ada kotak batu giok putih dengan semua segelnya dilepas. Han Li mengutak-atik bendera kecil di tangannya dan mengalihkan pandangannya melewati kumbang emas. Kumbang itu panjangnya setengah kaki dan memiliki sepasang taring sepanjang 1 inci dengan penampilan yang jahat, beberapa kali lebih besar dari kumbang pemakan emas milik Han Li. Namun, kumbang itu sama sekali tidak berjiwa dan tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah beberapa pemikiran, dia mengulurkan tangan ke spanduk pengayak yin dan bola lampu hijau seukuran kepalan tangan terbang keluar, berputar sekali di depannya sebelum jatuh. Cahaya hijau lembut tampak persis sama dengan kumbang pemakan emas dewasa, tetapi lebih kecil dan tubuhnya bernoda hitam dengan mata merah bersinar. Pergi. Han Li menunjuknya dan jiwa kumbang pemakan emas melesat ke tubuh aslinya dalam seberkas cahaya hitam. Cahaya merah tua segera melintas dari kumbang emas besar dan membentangkan sayapnya sebelum terbang di sekitar nas chainsaw kedua Han Li. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, Han Li bergumam, jika tebakanku benar, tidak apa-apa jika aku memperlakukan serangga ini sebagai mayat iblis yang halus. Meskipun kekuatannya jauh lebih kecil dari aslinya, itu masih pasti sangat kuat. Jika saya ingin benar-benar mengendalikannya, saya harus memperbaikinya dengan ki jahat sekali. Dalam keadaan saat ini, bisa melepaskan serangga ganas seperti itu akan sangat berguna untuk melindungi hidupnya. Saat hati Han Li bergerak, bendera kecil di tangannya membesar beberapa kali lipat, dan kumbang pemakan emas yang sudah dewasa berputar sekali di sekelilingnya, sebelum mendarat di spanduk. Blacky melonjak di sekitar spanduk dan kemudian kumbang itu menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Han Li melemparkan spanduk ke arah nas chainsaw hitam hijaunya dan membuka mulutnya dengan tawa, menyerap panji pengayak yin ke dalam tubuhnya. Kemudian dalam sekejap cahaya, nas chainsaw terbang ke atas kepala Han Li dan menghilang. Han Li menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Dia mulai memahami mantra untuk melarutkan segel Pestilence Demon Soullock, jika terjadi kecelakaan di masa depan, tapi kemudian ekspresinya bergerak dan dia menoleh ke langit. Meskipun kultivasinya disegel, hal ini tidak memengaruhi indera spiritual Han Li yang kuat, seorang pembudidaya suku melonjak telah terbang di atas pengawalan suku bangau abu-abu sekali lagi. Dia menemukan ini cukup menarik. Kultivator suku melonjak ini jelas mencarinya. Selama 2 minggu terakhir, mereka terbang di atas gerbong setiap 3 hari, tetapi mereka akan bergegas pergi setiap saat. Mereka juga tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada manusia di pengawal, menyelamatkan Han Li dari upaya menggunakan salah satu teknik penyembunyian yang dia siapkan. Meski merasa bingung dengan ini,
Han Li senang dengan metode pencarian mereka dan segera menutup mata lagi. Pada saat itu, Ying Lu dengan keras berteriak kepada para pengawal lainnya, "Kerahkan dirimu. Dalam 2 hari, kita akan tiba di perkemahan kuil yang telah ditentukan. Ketika kita sampai di sana, kita bisa beristirahat dengan aman selama beberapa hari." Perkemahan kuil. Ketika Han Li mendengar ini, hatinya tergerak. Setelah bergumam sejenak, dia tidak memedulikannya lagi dan fokus lagi untuk memahami mantra. Setengah hari kemudian, Han Li merasakan pengawalan terdekat dari suku lain. Pengawalan itu tidak tampak terlalu besar tetapi mereka memiliki selusin anggota, lebih banyak daripada pengawalan suku Bangau Abu-Abu. Dari arah yang mereka tuju, mereka akan bertemu dengan suku Bangau Abu-Abu dalam waktu sekitar 2 jam, tetapi karena mereka tampak tidak berbahaya, Han Li tidak menyebutkannya kepada Ying Lu. Kira-kira 2 jam kemudian, kedua pengawal itu berpapasan, menyebabkan cukup banyak gangguan. Kedua belah pihak bergegas membentuk formasi, tetapi ternyata Ying Lu dan pemimpin pengawal suku Serigala Merah adalah teman lama. Keduanya sangat gembira dengan pertemuan mereka dan memutuskan untuk bepergian bersama. Pemimpin suku Serigala Merah, seorang pria besar dengan janggut lebat, melirik kereta Ying Lu dan dengan penasaran bertanya, "Saudara Ying, apakah Anda memiliki dewa dengan suku Anda? Apakah dia naik kereta?" Ying Lu tidak menjawab tetapi bertanya, "Dewa sukumu tidak ada di gerbongmu. Apakah Anda membawa mereka dalam perjalanan abadi?" Pria besar itu melirik Ying Lu dengan mata sipit dan bergumam, "Hanya ada satu dan dia adalah dewa yang tidak terafiliasi yang hanya saya peroleh dengan meninggalkan harga diri saya dan membayarnya dengan harga yang mahal. Mungkinkah Anda memiliki 2 dewa?" Karena keduanya adalah teman, dia berbicara tanpa ragu. 2. Ying Lu menghela nafas dan berkata, "Aku hanya punya satu saja. Aku hanya berhasil membuat dia setuju untuk melindungi kita dalam perjalanan ini juga." Keduanya kemudian tertawa getir dengan rasa saling menderita. Ying Lu kemudian menambahkan, "Baiklah. Kami sekarang hanya berjarak 1 hari dari perkemahan dan tidak ada lagi yang harus terjadi. Tapi setelah itu, kita akan melewati wilayah suku besar di sepanjang jalan. Akan lebih baik untuk sedikit berhati-hati. Bagaimana kalau kita bepergian bersama dengan beberapa suku kecil lainnya di sepanjang jalan itu? Akan lebih aman, belum lagi kita memiliki immortal di barisan kita." Pria besar itu ragu-ragu sejenak dan bertanya, "Bisakah saya memikirkannya? Terakhir kali saya bergabung dengan banyak suku kecil, saya mendapat masalah karena salah satu suku membawa beberapa barang yang sangat berharga." Ketakutan saudara Ba adalah sesuatu yang jarang terjadi. Ying Lu menggelengkan kepalanya karena tidak setuju dan berkata, "Kemungkinan suku kecil seperti kita untuk membawa sesuatu yang berharga jauh lebih rendah daripada peluang kita untuk dirampok. Baik, aku akan memikirkan masalah ini lebih lanjut." Pemimpin suku Ba menjawab. Pada saat itu, pengawal kedua suku sedang melakukan perjalanan bersama dan sedang mengobrol ramah satu sama lain. Para wanita yang sangat cantik dari kedua suku itu dikerumuni oleh para pria muda dan mereka kadang-kadang tertawa terbahak-bahak. Karena para wanita ini dipilih untuk memberikan upeti, mereka termasuk yang paling cantik di suku tersebut. Tidak mengherankan jika pria di antara mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika Ying Lu mendengar tawa itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berpikir untuk menyuruh mereka diam karena takut mereka akan menyinggung dewa di kereta. Tapi kemudian, jeritan aneh terdengar dari atas dan terdengar jelas oleh semua orang di kedua pihak. Ketika Ying Lu mendengar ini, ekspresinya berubah drastis dan dia menoleh untuk melirik pemimpin suku Ba di sisinya. Ekspresi pria besar itu juga tampak tidak sedap dipandang dan dipenuhi teror. "Semuanya, turun dari kudamu dan sembunyi." Ying Lu buru-buru berteriak, "Mereka adalah Hering Simian. Cepat panggil Immortal Han untuk keluar." Pada saat itu,
pemimpin suku Ba dengan keras berteriak kepada sukunya sendiri, bersembunyi di gerbong. Cepat panggil Immortal Fang untuk menangani burung iblis ini. Atas nama Hering Simian, suku-suku itu terlempar ke dalam kebingungan. Mereka semua turun dari kudanya dengan ketakutan, bahkan ada yang jatuh dari kudanya. Kemudian mereka berbaring tengkurap atau bersembunyi di gerbong saat mereka melihat ke langit dengan kulit pucat. Ada 3 titik hitam di langit yang membesar di mata seiring berjalannya waktu. Hampir dalam sekejap, mereka bisa dibuat menjadi 3 burung iblis. Mereka memiliki kepala kera dan tubuh burung. Sayap mereka membentang sepanjang 6 meter dan mereka memiliki sepasang lengan kera berwarna bulu di tubuh mereka. Mereka berteriak keras dengan jeritan yang mengentalkan darah, menimbulkan teror pada siapapun yang mendengarnya. Meskipun Hering Simian hanya burung iblis kelas 2, mereka jauh lebih kejam dan cerdas daripada binatang iblis lain dari peringkat mereka. Tidak hanya luar biasa kuat dan mampu membelah logam dengan cakar, tetapi tangisan mereka yang menyihir juga efektif terhadap pembudidaya yayasan pendirian awal, apalagi manusia biasa. Biasanya, jarang ada 1 orang yang muncul di dataran, tetapi sekarang setelah 3 orang muncul, manusia dalam pengawalan benar-benar kehilangan rasa takut. Dengus dingin terdengar dari salah satu gerbong suku serigala merah dan siluet berpakaian biru melesat dalam kilatan cahaya merah. Saat dia melayang di udara dengan syal bersulam, dia dengan jijik berkata, "Apa yang membuat panik? Apakah mereka tidak hanya menilai 2 binatang iblis?" Yinglu tidak bisa menahan diri untuk melihat orang ini dengan waspada. Dewa ini juga mengenakan jubah biru di atas kepalanya dan suaranya terdengar muda. "Feng abadi, harap berhati-hati. Ada 3 Hering Simian." Pemimpin suku Ba berteriak keras dengan suara tertekan. Ketika pemimpin suku Ba mempekerjakan Immortal Fang, dia tahu kultivator itu berada di tahap awal pendirian yayasan. Menurut ini, dia akan mengalami sedikit kesulitan berurusan dengan hanya 1 Hering Simian, apalagi mereka bertiga. Ini membuat pemimpin suku Ba sangat tertekan. Adapun Yinglu, dia buru-buru mengalihkan pandangannya ke salah satu gerbongnya saat dia berbaring tengkurap. Dia melihat pria lain yang juga mengenakan jubah biru. Pria itu berdiri di atas kereta dan melihat ke langit. Yinglu merasa agak nyaman saat melihat Immortal Han. Selama kultivasinya tidak terlalu rendah, kedua dewa mungkin memiliki peluang untuk menangkal ketiga Hering Simian jika mereka bergandengan tangan. Pada saat itu, ketiga Hering Simian melihat penampakan dewa berjubah biru melayang di udara. Mereka tidak tahu ada dewa di antara para pengawal, dan tahu bahwa dia akan sulit dihadapi, tetapi mereka enggan meninggalkan mangsanya. Mereka ragu sejenak dan mulai berputar di udara sekitar 300 meter. Mencari mati, pria berjubah biru itu mendengus setelah melihat bahwa Hering Simian tidak akan mundur. Merasa kesal, dia mengangkat tangannya dan secara bersamaan melepaskan beberapa jimat, langsung membentuk 3 ular api sepanjang 3 meter yang menerkam ke arah burung nasar. "Yi, teknik ular api." Han Li hanya bisa berteriak ketakutan setelah melihat ini. Meskipun teknik ular api hanyalah teknik mantra tingkat rendah, jimat untuk teknik ini cukup mahal untuk digunakan oleh pembudidaya yayasan pendirian dengan santai. Ini menyebabkan Han Li menyipitkan matanya, merasa sedikit tertarik pada kultivator ini. Namun, dia segera mengerutkan kening dan menghela nafas dalam hati. Meskipun ketiga ular api itu kuat, ketiga burung nasar itu dapat dengan mudah menghindarinya pada jarak yang begitu jauh. Tampaknya pria berjubah biru itu memiliki pemahaman yang sangat dangkal tentang teknik ular api, dan tidak tahu bagaimana memerintahkan untuk mengejar musuh ketika mereka menghindar, menyia-nyiakan jimat hanya untuk menghasut burung nasar. Burung nasar terbesar menjerit keras dan mereka bertiga secara bersamaan membentangkan sayapnya untuk menukik langsung ke arah pembudidaya berjubah biru. Ketika pria berjubah biru itu melihat bahwa ular api tidak memiliki efek apapun,
dia menatap kosong sejenak sebelum melihat 3 burung nasar yang bergegas ke arahnya. Kemudian dalam kepanikan, dia bergegas mengeluarkan pedang putih kecil yang bersinar, dan mulai dengan tergesa-gesa mengucapkan mantra agar pedang itu menyerang burung nasar. Han Li merasa lebih tidak setuju saat melihat ini. Mengingat bahwa burung nasar sudah menyerang, lebih baik menempatkan penghalang pelindung pada tubuh seseorang terlebih dahulu. Bukankah bunuh diri untuk melakukan alat sihir untuk menyerang saja? Jelas kultivator ini tidak berpengalaman dalam pertempuran, tetapi pedang kecil itu adalah alat sihir tingkat tinggi. Sepertinya dia mendapat sedikit dukungan. Pria berjubah biru mengucapkan mantra dengan latihan yang hebat dan menyelesaikan aktivasi harta sihir pada saat burung nasar telah tiba. Dalam sekejap cahaya, pedang kecil itu berubah menjadi seberkas cahaya putih sepanjang 1 meter dan menyerang burung nasar di tengah dengan kecepatan luar biasa. Herring tahu bahwa ia menemukan dirinya dalam situasi berbahaya dan kabur dalam upaya untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Itu hanya bisa menahan salah satu cakarnya untuk memblokir garis putih itu. Garis putih itu hanya terhenti sesaat sebelum jeritan yang mengental darah terdengar. Cakar hitam itu dengan mudah diiris oleh garis pedang dan darah berceceran di udara. Namun, 2 burung iblis lainnya telah tiba di atas kepala pria berjubah biru itu, keempat cakarnya menjulur ke atas kepalanya.